Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah metode militer ekonomi syariah. Sekarang kita akan berbicara tentang uji instrumennya. Uji instrumen penelitian. Uji instrumen itu adalah uji yang dimaksud dalam hal ini adalah uji angket kuesioner sebelum dibagikan ke peserta sampel yang telah ditentukan. Kemarin kita sudah berbicara tentang banyaknya sampel dan seterusnya. Kalau metode kita dalam pengumpulan datanya itu adalah menggunakan angket atau kuesioner, maka sebelum kuesioner itu diberikan kepada sampel, kalau saya contohkan kemarin sampelnya kelas A 15 orang, itu harus diuji dulu sebelum dibagikan kepada 15 orang. Itu maksudnya uji instrumen. Dalam pengujian ini dibagikan kepada umumnya pada 30 responden ya. Tidak ada ketentuan sih sebenarnya apakah harus 30 20 ya. Kalau kemudian sampelnya 15 ya akan jadi lucu kalau kemudian kita uji angketnya sampai 30 kan gitu ya. Tentu kita menyesuaikan di lapangan. Tapi memang di bukunya Sugiono itu disebutkan bahwa angket itu minimal kepada 30 orang. Ya. Oke lah, ya. Kepada siapa? Responden yang sejenis. Ya. Responden yang sejenis maksudnya gimana Pak? Ya kalau mahasiswa ya dia juga mahasiswa, kan gitu. Atau yang mirip dalam hal ini tidak jauh-jauh beda lah. Ya. Misal kemudian kita mau meneliti tentang pemegang rekening saham, ya. Perilakunya seperti apa di khusus mahasiswa. Ya. Kalaupun kemudian nanti mesinnya sudah nggak ada dan seterusnya akan bisa kepada dosennya yang juga pegang rekening saham atau mendekati sampel ya. Atau bisa juga kemudian kepada populasi di luar sampel. Misal kemudian tadi saya sebutkan 15 orang di kelas A. Jadi kita uji instrumen kita kepada kelas A juga populasinya, tapi bukannya 15 ya. Di luar yang 15 tapi kelasnya A juga. Itu sebenarnya lebih baik untuk pengujian instrumen itu ya. Oke. Ada dua sebenarnya uji instrumen itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Kita uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur itu valid. Ya. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya bisa diukur. Jadi misalkan begini, kita akan ingin mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap kursi. Kursi itu kira-kira ada apa ciri-cirinya di situ? Kita breakdown sehingga kemudian jadi ada sekian pertanyaan. Kursi adalah berkaki 4, misalkan begitu. Kursi itu adalah ada sandarannya. Kursi adalah ada tempat duduknya. Kursi itu ada tempat tangannya, tangan itu apa namanya? Misalkan begitu, kita breakdown seperti itu. Sehingga kemudian angket yang kita gunakan itu betul-betul terukur berkaitan dengan kursi. Misalkan. Oke, kita lanjut. Bila instrumen atau alat ukur tersebut tidak valid maupun tidak reliable, maka tidak diperlukan perolehan hasil penelitian yang baik. Ya. Kalau instrumen kita yang kemudian kita gunakan itu tidak valid, tidak reliable nanti ya, maka kemudian penelitiannya juga tidak akan baik. Ya. Bahkan cenderung kemudian nanti itu penelitiannya akan melenceng, ya, tidak sesuai dengan rule of game-nya, tidak sesuai dengan aturan mainnya, sehingga kemudian itu fatal penelitiannya itu. Oke, yang selanjutnya, adapun yang bisa dipakai untuk uji validitas ini ada korelasi produk momen. Ada juga teori-teori yang lain berkaitan dengan uji validitas ini. Cuman hari ini kita akan berbicara tentang korelasi produk momen dulu ya. Karena ini yang kemudian sering digunakan oleh peneliti dan juga kakak-kakak kelas Anda menggunakan korelasi produk momen. Bagaimana kemudian kriteria pengujian instrumen ini dikatakan valid? Pertama adalah jika nilai R hitung
lebih besar daripada R tabel itu valid. Kalau sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel itu tidak valid. Itu cara yang pertama. Ya. Untuk mengetahui itu adalah valid atau tidak. Ya. Cara yang kedua adalah jika R hitung itu adalah lebih besar daripada R valid. Kalau tadi ada R tabel, sekarang ada R valid, maka itu kemudian valid. Jika R hitung itu lebih kecil daripada R valid, kemudian tidak valid. Nah, R valid itu biasanya sudah ditentukan. Ya, kalau di bukunya sekarang itu bahwa R valid itu adalah 0,3, udah ditentukan titik. Ya. Kalau cara yang pertama tadi kan lihat tabel. Nah, kalau cara yang kedua ini cukup melihat dari pendapatnya pakar itu ya 0,3 sudah. Nah, cara yang ketiga adalah jika nilai seek to toilet-nya lebih kecil daripada 0,05 dan persen korelasinya bernilai positif, maka item soal akhir tersebut valid. Ya. Apa itu nilai seek? Nanti saya akan kasih contoh ya. Terima aja dulu ya. Gitu. Jika nilai seek to toilet-nya itu lebih kecil daripada 0,5, tetapi nilai persen korelasinya bernilai negatif, maka itu kemudian tidak valid. Jika nilai seek-nya itu adalah lebih besar daripada 0,05, maka item akhir itu tersebut tidak valid. Ini sudah ada ketentuan ya. 0,5 ini sudah yang biasa digunakan oleh para pakar untuk peneliti. Memang segini ya. Kenapa kok tidak pakai 0,20 Pak? Ya, enggak ya. Karena ini sudah di buku juga seperti itu, teori juga begitu ya. Nah, cara yang keempat adalah memperhatikan tanda bintang pada nilai persen correlation. Ya, persen correlation nanti nilainya itu kita lihat itu ada bintangnya apa enggak. Kalau ada bintangnya itu kemudian valid. Tapi kalau tidak ada bintangnya adalah tidak valid. Sederhana itu. Ya. Oke, kita masuk pada contoh yang nah ini misalkan begini nih, ada contoh angket ya. Biaya pengaruh X terhadap pendapatan pedagang pasar X, di mana dia meneliti studi kasusnya BMT FKIS Jaya Telang, misalkan begitu. Nah, variabelnya setelah direkapitulasi seperti ini. Ya. Rekapitulasi pertanyaan atau pertanyaan di samping ini menggunakan skala Likert, di mana setiap item pertanyaan memiliki pilihan jawaban dengan perseorangannya sebagai berikut. Sangat setuju, tidak setuju, 4 setuju, sangat setuju. Maksudnya begini, misalkan ini nomor responden 1 siapa? Sohib. Sohib itu menjawab Q1 atau question 1, pertanyaan 1 dia menjawab 2, ada 2. Berarti kira-kira dia jawab apa? Dia menjawab kurang setuju. Gitu maksudnya. Kurang setuju. Pembiayaan X BMT FKIS Jaya membantu usaha saya, misalkan begitu ya, kata pedagang pasar. Karena Sohib adalah pedagang pasar, misalkan. Ternyata Sohib Pak, dia jawab kurang setuju saya, misalkan dia tulis 2. Ya. Sohib juga pertanyaan 7 dia menjawab 5. Berarti apa? Dia sangat setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan begitu seterusnya. Responden 25 siapa? Sugiono. Sugiono menjawab pertanyaan 2, pertanyaan 2 nomor 25, 4, berarti harus setuju. Ya. Pertanyaan 6, Sugiono menjawab 5, berarti sangat setuju. Dan begitu seterusnya. Inilah kira-kira gambaran terkait dengan tabel ini ya. Jadi sehingga kemudian ketika direkapitulasi itu seperti ini. Jadi kita skor totalnya 2 tambah 3 tambah bla bla sampai tabel 5 ini adalah hasilnya 20. Kalau nggak percaya teman-teman nanti dihitung sendiri ya. 4 tambah 3 tambah 3 bla bla sampai sini adalah ini hasilnya adalah 25 begitu. Skornya seperti ini. Jadi uji validitas ini saya kepada respon 30 orang. Ya. Oke. Kita langsung masuk. Nah, hasil uji validitasnya seperti ini. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Dari mana Pak? Ini saya kasih contoh ya dulu ya. Oke, teman-teman saya rasa kan sudah pernah belajar SPSS nih.
Ya, saya yakin teman-teman sudah punya belajar SPSS dulu waktu di Aplicom. Ya, tinggal mengingat-ingat kembali. Nah, data data ini 2, 3 dan seterusnya ini kemudian saya salin kepada SPSS ini. Ya, saya lihat SPSS. Ya. Kemudian saya akan uji validitas. Ya. Caranya seperti ini. Analyze, correlate, ya, correlate, bivariate. Ini sudah. Kemudian kita klik. Nah, masukkan semua ini kepada variables. Nah, udah masuk. Kalau ini belum tercentang, dicentang, correlate dan flag significant correlation. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini data. Ini sama dengan yang ini tadi. Mana? Nah, ini. Oke. Gitu ya, teman-teman paham ya ini ya. Oke, saya lanjut ini dulu. Nah, yang kita akan lihat di sini adalah yang mana, Pak? Yang pertama yang kita butuhkan datanya ini adalah seperti ini. Kita lihat di total ini ya. Kita lihat total. Berarti Q1 persen korelasinya nilainya itu dari kita lihat ini adalah 7. Bukan 7, 0,738. Nilai sig-nya, total rate-nya itu tadi. Nah, kalau kemudian teman-teman mana tadi? Nah ini ya nilai sig to rate-nya tadi itu, ya ini yang dimaksud. Persen korelasinya itu tadi yang dimaksud. Nah ini ya. Jadi saya lihat ini kita lihat semua ini positif semua ya, nggak ada yang negatif. Nah, oke. Atau cara yang kedua bisa teman-teman dia di turun ke bawah nih. Q1 lihat total. Nah, totalnya adalah 0,7. Ini sama sebenarnya sama ini. Ya. Tinggal kemudian teman-teman mau lihat ke samping atau ke bawah. Gini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang satu. Jika nilai R hitungnya adalah lebih besar daripada R tabel, sama dengan valid. Jika sebaliknya adalah kemudian tidak valid. Nah, kita tulis Q1 ini saya rangkum ya. Ini saya rangkum dari itu tadi. Nah, jadi ini saya rangkum 0,738, 0,6 terus ke bawah sampai di sini 0,565. Kemudian saya rangkum di sini ya. Saya tulis aslinya ya, nolnya saya tidak tulis ya, sesuai biar natural seperti kayak hasil di SPSS. Oke. Nah, bagaimana dengan R tabel ini, Pak? R tabel ini didapat dengan melihat nilai R tabel dengan taraf situasi uji dua arah 5% atau 0,05 dengan DF degree of freedom N sama dengan 2. N-nya itu adalah banyaknya datanya, banyaknya respondennya tadi berapa? 30 berarti kurangin 2 adalah 28. Berarti kita lihat di baris yang ke-28. Oke, saya kasih contoh. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri tabel R. Ini tabel R-nya ya. Bisa download sendiri di internet, banyak ini tabel R. Nah, yang pertama kita lihat di F-nya. Ya, di F N-2. Kita kan tadi datanya 20. 30 dikurangi 2 berarti 28, berarti di sini. Nah, udah ketemu di sini. Nah, tinggal kemudian kita lihat tingkat signifikansi yang uji dua arah. Nah, kita lihat yang uji dua arah yang 0,05. Kita tarik ke bawah. Nah, ketemulah di sini. Ya. Ketemulah di sini. Nah, 0,361. Ya. 0,631. Nah, sehingga kemudian saya tulis semua di sini 0,361. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita lihat dari R tabel, nilai R tabelnya dengan R hitungnya atau persen korelasinya ini, PC-nya persen korelasinya ya. Nilai persen korelasinya adalah lebih besar daripada R tabel semuanya. Sehingga kemudian apa? Itu dikatakan valid. Nah, gitu ya. Nah. Oke, itu cara yang pertama sudah. Kita lihat cara yang kedua.
Nah, cara yang kedua adalah sama saya pertama adalah kemudian saya tulis ulang kembali dari tadi rekapitulasi R hitung atau nilai persen korelasinya PC-nya ya. Kita tulis dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7. R valid seperti disampaikan tadi itu ada R valid itu sudah ditentukan berapa? 0,3. 0,3 ini dalam bukunya sekarang ya. Jadi kita tulis semuanya 30 berarti apa? Sama hasilnya. Keterangannya adalah valid karena seluruh nilai persen korelasi atau bahasa lainnya R hitungnya itu adalah lebih besar daripada R valid. Sehingga kemudian item-item pertanyaan 1, 2, 3 dan sampai 7 itu adalah kemudian jadi valid. Nah, cara yang ketiga kemudian kita melihat sig-nya ya. Saya tulis di sini ya. Kemudian nilai sig-nya saya tulis juga ini ya. Seperti saya sampaikan tadi, dari mana Pak nilai sig-nya ini? Dari nilai sig-nya itu dari ini nih. Ya, ini kan nilai sig-nya ini tadi. Ini thread 0,01, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,01. Nah, ini yang kemudian saya rekapitulasi hingga memudahkannya. Ditulis ini. Kemudian standar sig yang kemudian digunakan berapa tadi? 5%. Atau 0,05 ya. 0,505 kita tulis juga sehingga kemudian apa? Kita lihat nilai sig-nya itu adalah lebih kecil daripada 0,05 sehingga kemudian ini memenuhi kriteria bahwa dengan cara yang ketiga pun ini adalah item-item pertanyaan tadi itu atau pernyataan tadi itu adalah valid. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, bukan yang ketiga, yang keempat nih ya. Yang keempat adalah sederhana ketika melihat tanda bintangnya doang. Ya, dilihat nih, ya. R hitungnya ini saya bentuk landscape ya. Kalau tadi yang portrait, posisi portrait ini posisi landscape. Saya sama dengan tadi, cuma saya kita lihat ada bintangnya semua ya. Hasil aslinya kita lihat di sini ada bintangnya ini. Nih. Ya, ada bintangnya. Sederhana saja. Nah, maka kemudian itu kemudian disebut dengan valid. Nah, sudah valid semua. Cara 1, 2, 3, 4 sudah valid semua. Nah. Baik. Sekarang uji reliabilitas. Kalau sudah valid, maka kemudian kita perlu juga diuji reliabilitas. Reliabilitas diartikan sebagai satu hal yang dapat dipercaya dapat dipercaya dalam analisis statistik pada penelitian. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket. Ya. Suatu angket atau yang dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang itu adalah konsisten dari waktu-waktu. Pagi tahu, sore juga tahu. Jadi tidak pagi tahu, sore tempe. Itu tidak konsisten namanya. Pagi saya bilang Saya bilang ya itulah pokoknya yang berbeda-beda itu kemudian tidak konsisten atau kemudian tidak reliable, tidak handal. Ya. Jadi kalau di dunia balap itu biasanya kan reliabilitas sangat menjadi sebuah penting apa konsistensi. Ya. Jadi sekarang hari pertama bergerak di 1 jam per 300 km. Hari kedua sekitar itu. Itu adalah handal namanya. Nah, pengujian reliabilitas instrumen itu menggunakan dengan rumus alpha Crombat. Alpha Crombatnya. Oke. Sebelum melakukan uji reliabilitas harus diujikan validitas terdahulu ya. Saya kembali lagi ke materi tadi uji validitas. Jadi uji validitas ini adalah sebuah langkah untuk menuju uji reliabilitas. Nggak bisa dibalik. Uji reliabilitas dulu kemudian uji validitas nggak bisa. Ya. Jadi harus uji validitas dulu baru kemudian uji reliabilitas. Kalau tidak valid Pak gimana? Nanti saya jelaskan terakhir ya. Nah, kriteria pengujiannya yang pertama adalah jika nilai alpha Crombatnya itu lebih besar atau sama dengan 0,0 itu adalah reliable. Jika nilai alpha Crombatnya lebih kecil daripada 0,6 tidak reliable. Nah, ini yang umum ya.
Jadi ada yang lebih ketat lagi di bukunya Ghazali itu, dia mengatakan jika alfa kromatnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0,7, itu baru kemudian dikatakan reliable. Kalau sama dengan 0,6, 0,69 itu menurut Ghazali itu tidak reliable. Nah, ini cara yang pertama ini adalah moderat. Bahasanya teman-teman itu adalah moderat. Jika yang dipakai yang 0,6. Nah, cara yang kedua, tapi ini jarang kemudian dipakai. Tapi ada juga yang pakai ya. Teman-temannya itu jarang, saya belum pernah menjumpai teman-temannya itu pakai yang ini. Yang biasa adalah pakai yang cara yang pertama tadi. Kemudian jika nilai alfa kromatnya adalah lebih besar daripada R tabel, ya. R tabel, maka kemudian itu adalah reliable. Jika tidak, maka kemudian itu tidak reliable. Oke, kita kasih contoh dulu cara yang pertama ya. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Ini ada. Nah, oke. Saya tunjukkan dulu caranya untuk alfa kromat uji reliabilitas ini ya. Baik, kita coba untuk uji reliabilitas ya. Seperti apa, gimana caranya kemudian menghasilkan itu tadi. Jadi caranya adalah analyze, kita cari skala. Ini kita ketemu skala reliability analysis. Oke. Jadi sebelumnya ini kan datanya seperti ini ya. Kita blok semua, kita masukkan Q1 sampai Q7. Masukkan sisain totalnya jangan dimasukin di sini ya. Masukin. Kemudian kita klik statistik, kita centang yang skala if item generate. Ini kita centang, kalau nggak ada centangnya kita centang dulu. Kita continue, kita oke. Nah, kita ketemu nih hasilnya ada 3 tabel nih. Kita tabel yang kemudian saya masukkan di sini tadi ya. Oke. Nah, bagaimana penjelasannya 3 tabel ini? Yang pertama adalah tabel ini menunjukkan bahwa responden kita 30N ya. Dan semuanya kemudian 100%. Artinya apa? Ke 30 orang mahasiswa tadi itu, kalau berbicara tentang mahasiswa ya, bahwa semuanya mengisi anketnya yang kita berikan. Tidak ada yang missing dan seterusnya. Kalau ada yang missing pasti nanti ada tulisannya di sini. Gitu. Oke. Tabel yang kedua adalah nilai alfa kromatnya 0,81 ya. N-nya berapa? 7. N yang dimaksud di sini adalah 7 item pertanyaan. Kalau N yang dimaksud di sini adalah respondennya. Ya. Tabel di atas menunjukkan N of itemnya, jumlah item pertanyaan atau pernyataan, sama dengan jumlah pertanyaan yang diangket kita. Tingkatnya kita kan tadi 7 memang ya. Ada Q1, Q2, sampai Q7 ya, berarti sama. Artinya apa? Kalau sama ya berarti benar ini. Tidak ada data yang kemudian tidak masuk. Ya. Kemudian nilai alfa kromatnya ini menunjukkan lebih besar atau lebih besar daripada 0,6. Artinya apa? Ketujuh item pernyataan itu kemudian kita sebut dengan reliable. Kenapa? Karena lebih besar daripada 0,6. Ya. Ini ya 0,810. Nah, tabel yang selanjutnya kita lihat nih. Ini lebih detail lagi. Ya. Dia tunjukkan semuanya nilai alfa kromatnya per item. Q1, Q2 dan seterusnya. Q1 adalah 0,775. 0,815, Q7 dan seterusnya. Ini per item. Ya. Ini menunjukkan bahwa seluruh 7 item pertanyaan tadi atau pernyataan tadi itu kemudian reliable dengan data yang ini. Kalau tidak reliable,
nanti kan kelihatan di sini akan kurang daripada 0,6. Nah, ketika diteliti mana saja yang kemudian itu kurang sehingga kemudian menyebabkan keseluruhan ini itu menjadi tidak reliable. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, sebelum angket kuesioner dibagikan ke sampel, harus terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Ya, kepada siapa responden yang mirip seperti saya sampaikan tadi, atau kepada sampel tapi kepada populasi di luar sampel. Nah, bagaimana Pak kalau kemudian tidak ditemukan tidak valid? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak valid, berarti tidak bisa uji reliabilitas, kan begitu. Ya. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah pertama, sebar ulang lagi lebih banyak lagi. Tentu kemudian di luar yang tadi ya. Ya, misalkan tadi 30 orang. Siapa 30 orang itu? Adalah A, B, C, D, E, G gitu. Nah, disebar lagi itu di luar pada orang itu. Kenapa itu? Kalau disebarkan lagi kepada orang yang sama, berarti nanti dikhawatirkan timbul konflik of interest. Gitu ya. Kenapa sebelumnya dia sudah baca dan seterusnya, kemudian diterima lagi tentunya. Nah, itu diharap nanti hasilnya bisa tidak natural. Saya kan sudah jawab kurang setuju, saya sekarang jawab setuju. Bisa jadi seperti itu nanti hasilnya. Ya, jadi cara yang selanjutnya adalah disebar ulang kepada responden dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Ya. Kalau tadi 30 mungkin dicoba lagi ke 40. Kemudian yang kedua, nah kita akan bisa lihat nanti ya meredaksional pada item pernyataan yang tidak valid. Tadi di awal tadi itu saya kasih contoh dulu ya, misalkan nah ini ya, misalkan ternyata kemudian Q1 ini ya Q2 ini hasilnya adalah misalkan hasilnya adalah 29 misalkan ya, 0,29, berarti apa kan lebih, ini kan lebih kecil daripada 0,3. Sehingga kemudian apa? Hasilnya kemudian ini menjadi tidak valid. Nah, kan ketahuan nih, yang tidak valid adalah ada di Q2 atau pertanyaan yang kedua. Maka kemudian cara yang selanjutnya seperti saya sampaikan tadi, ini meredaksional. Jadi Q2 tadi itu pertanyaan kedua diredaksional, jangan-jangan orang nggak paham dengan bahasa itu gitu ya. Kemudian kita sebar lagi. Cara yang ketiga adalah dihapus saja, nggak usah nyebar. Berarti kalau ada 7 item pertanyaan, kemudian kita hapus 1, Q2 yang berarti 1 yang kita pakai 1, 3, 4 sampai 7, berarti ada 6 pertanyaan. Dengan catatan masih dapat menggambarkan atau mengukur variabel yang kita teliti. Contoh, tadi saya contohkan kursi nih. Kursi itu adalah ciri-cirinya adalah ada kakinya, ada sandarannya misalnya. Ada sandarannya. Nah, ternyata yang ada pertanyaan ada sandarannya itu yang kemudian tidak valid. Maka kemudian kita itu buang, kita buang. Pertanyaan sekarang adalah ketika dibuang, apakah masih bisa menggambarkan kursi? Ya bisa. Kenapa? Kursi sekarang itu ada juga yang kemudian tidak ada sandarannya. Itu kira-kira, teman-teman. Itu paham ya? Nah, sekian itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup atau bisa di WA saya. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.